Perkenalkan, nama saya Rosi Ezra Nivida Oktiasa Sinaga. Saya berasal dari Dinas Sosial Penempatan di UPTD Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia. Saya di sini membuat video terkait tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, pada agenda 2 ini saya membuat video terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi dalam pelayanan. Saya sebagai ahli gizi di seksi lanjut usia memiliki tugas berorientasi dalam pelayanan, antara lain 1. Kepuasan. Pada kepuasan ini, saya sebagai gizi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan asesmen status gizi dengan menimbang berat badan secara rutin 1 bulan sekali untuk menentukan menu yang akan disajikan pada lansia dengan memperhatikan status gizi serta melihat apakah ada perubahan berat badan yang drastis pada lansia. Dua, responsivitas. Pada responsivitas ini, saya sebagai gizi melakukan pendekatan pada lansia untuk mengetahui apakah ada perbaikan dari menu yang disajikan serta mendampingi lansia pada waktu pembagian makanan, sehingga ahli gizi akan melakukan evaluasi menu makanan dengan memperhatikan kondisi kesehatan lansia dan juga melihat apakah ada alergi makanan yang diderita oleh lansia ketika lansia memakan menu yang disajikan. Ketiga, kualitas. Pada kualitas ini, saya sebagai gizi melakukan uji kualitas makanan untuk memberikan perbaikan tanpa henti dengan cara melakukan uji cita rasa makanan, melakukan pengecekan bahan makanan, meliputi penimbangan berat bahan makanan apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan, terus melihat kualitas bahan makanan dari uji fisik dari setiap bahan makanan. Jika ada kerusakan bahan makanan, maka ahli gizi akan langsung mengkoordinasi kepada penyedia jasa. Sekian tugas saya sebagai ahli gizi pada berorientasi dalam pelayanan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tanggung jawab saya sebagai ahli gizi dalam nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu akuntabel. Yang pertama, seorang ahli gizi akan menyusun menu yang akan diberikan kepada lansia dengan memperhatikan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan memperhatikan kecukupan gizi dari lansia tersebut dengan melihat kondisi kesehatan yang dialami oleh lansia. Yang kedua, yaitu melakukan diskusi dengan atasan terkait menu yang telah ditetapkan dan sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap makan minum yang akan diberikan kepada lanjut usia. Yang ketiga, yaitu saya di sini selalu bertanggung jawab dalam melihat dan mengecek setiap harinya
apakah menu yang disajikan sudah sesuai dengan siklus yang ada. Yang keempat, saya membuat catatan terkait bukti kerja saya seperti adanya rekapan makanan minum yang telah diberikan kepada lanjut usia, seperti kayak absen makanan dari lanjut usia, dari setiap nama-namanya per tanggal, dan dilakukan secara rutin setiap bulannya ada pelaporannya. Yang kedua, melakukan rekapan pengecekan kebersihan pada dapur dalam tulisan dalam daftar pengecekan kebersihan yang telah dibuat oleh ahli gizi. Yang berikutnya, selalu melaporkan setiap rekapan atau bukti kerja saya kepada atasan, sehingga atasan saya mengetahui bahwa saya telah melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang ahli gizi. Sekian dan terima kasih. Semoga saya terus melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang gizi dengan melandaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu akuntabel. Terima kasih. Saya selanjutnya akan membuat video terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu kompeten. Saya sebagai seorang ahli gizi harus 1. Meningkatkan kompetensi diri saya. 2. Melaksanakan tugas dengan baik. 3. Mau berbagi ilmu dan membimbing rekan kerja untuk meningkatkan kapabilitas bersama. Semoga saya dapat selalu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak kompeten di instansi tempat saya bekerja. Terima kasih. Selanjutnya saya membuat video terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu harmonis, di mana saya sebagai seorang ahli gizi harus 1. Menghargai setiap orang dengan latar belakang apapun. 2. Suka menolong orang lain, baik rekan kerja maupun masyarakat. 3. Menerapkan komunikasi yang sopan dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, yang keempat, membangun lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Semoga saya dapat selalu menerapkan nilai ASN berakhlak harmonis di instansi saya. Terima kasih. Agenda 2 ini, saya membuat video terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu loyal. Di sini, saya sebagai seorang ahli gizi harus menjaga nama baik instansi, menjaga rahasia data privasi instansi, dan berdedikasi tinggi, yaitu bersedia bekerja melebihi waktu jam kerja operasional.
Semoga saya dapat selalu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak loyal di instansi kerja saya. Terima kasih. Berakhlak. 1. Kolaboratif. 2. Adaptif. Pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu kolaboratif, saya sebagai seorang ahli gizi, yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama dari semuanya itu, artinya harus aktif berdiskusi antar unit kerja dan kolaborasi dengan lintas sektoral, di mana bersedia bekerja sama dengan dokter, perawat, pengasuh, maupun rekan kerja lainnya terkait masyarakat binaan. Semoga saya selalu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak yaitu kolaboratif di instansi saya sendiri. Terima kasih. Satu, kolaboratif. 2. Adaptif. Pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu adaptif, saya sebagai seorang ahli gizi harus 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Bertindak proaktif. 3. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Semoga saya dapat selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu adaptif di instansi saya. Terima kasih.